Kisah ini bermula di sebuah perkampungan suku Indian bernama suku Mohicans. Saat itu kerajaan Inggris meminta mereka menjadi bagian pasukan Inggris untuk memerangi pihak Perancis. Saat ini Inggris dan Perancis sedang berseteru memperebutkan sebuah benua yang katanya ditemukan oleh kaum mereka. Padahal sudah sangat jelas di benua itu sudah ada penduduknya dan mereka sudah mendiami wilayah itu jauh sebelum orang kulit bodas datang ke tanah ini. Tapi karena beberapa suku Indian yang lain memutuskan bergabung dengan pihak Perancis, maka suku Mohicans harus mengambil keputusan. Mereka akhirnya mau bergabung dengan Inggris dikarenakan kedekatan mereka dengan imigran Inggris yang sudah menjadi bagian dari mereka. Call myself subject to much at all. Hell. Sementara itu di pihak Inggris, Mayor Duncan memberikan sebuah surat kepada Kolonel Webb yang langsung didatangkan dari London untuk membagi tugas para perwira yang ada di sana. Kolonel Duncan diperintahkan untuk bergabung dengan Kolonel Munro di benteng William Henry, sedangkan Kolonel Webb akan ditugaskan untuk memimpin di benteng Edward. Sebenarnya Kolonel Webb kurang setuju dengan isi surat itu. Seperti kebanyakan pejabat pada umumnya, beliau lebih suka mencari aman di belakang meja. Ya, tapi karena ini tugas dari pusat, mau tak mau beliau harus mengikuti perintah. Sementara Mayor Duncan yang kurang memahami medan menuju benteng William Henry akan dipandu oleh Magua yang merupakan orang Indian dari suku Mohicans. Haven't the nature for war. Rather eat and make love with their faces than fight. Di saat duha, rombongan Mayor Duncan mulai berangkat dengan membawa kedua putri Kolonel Munro yang sudah lama tidak patepang sono dengan ayahnya. Baru sekitar seperempat perjalanan, Magua merasa ada sesuatu yang aneh. Untuk itu dia langsung memeriksa ke barisan belakang dan benar saja, ternyata Maguo adalah musuh dalam sarung yang sudah merencanakan akan menghabisi pasukan Mayor Duncan. Karena serangan dadakan itu, pasukan Inggris jadi bulan-bulanan Magua dan kawan-kawannya. Sementara para lady yang bernama Cora dan Alice hanya bisa norok tok tuur. Sedangkan tiga suku Mohicans yang bernama Nathaniel, Uncas, dan hese ngaran siabah teh, silahkan baraya baca sendiri. Hehe. Berhasil melacak banyak sekali jejak kaki yang mengarah ke suatu tempat. Saat Mayor Duncan berusaha melindungi para lady, tiba-tiba entah apa yang terjadi, mereka saling baku hantam. Tiga orang yang baru saja datang terlihat sangat mudah mengalahkan yang sebenarnya adalah saudara mereka sendiri. Trio Persis Squad ini berlangsung dengan cepat dan Magua menjadi satu-satunya yang selamat. Walking out of here fast. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ya, karena jika memakai kuda, tentu jejak mereka akan mudah untuk dilacak. Dalam perjalanan itu, Mayor Duncan masih terheran-heran kenapa suku Mohican menyerang mereka, padahal mereka sudah menjadi koalisi Inggris. Nathaniel langsung memotong ucapan sang mayor. Dia mengatakan jika mereka adalah suku Huron yang sudah menjadi koalisi Prancis. Di waktu sarepna alias hampir maghrib, mereka tiba di perkampungan Mohicans. Tapi kenyataan yang mereka harus hadapi adalah seisi kampung telah tiada. Anak-anak ataupun perempuan tak luput dari kejamnya perang saudara yang ditunggangi oleh orang kulit putih.
Singkat cerita, mereka telah tiba di tujuan, tapi mereka sangat tak menyangka jika tempat itu telah berubah menjadi medan pertempuran. Meski begitu, mereka berhasil selamat tiba di benteng pimpinan Kolonel Munro. Indebted to you. Thank you. Do you need anything? A few horns from your powder stores. Some food. Ketika duha, terjadi perdebatan hebat antara pihak kerajaan Inggris dan Mohicans serta para milisi. Di sini suku Mohicans dan para milisi meminta izin untuk meninggalkan benteng demi mencari pelaku yang telah menyerang pemukiman mereka. Mereka menuntut hak perlindungan yang telah dijanjikan oleh pihak Inggris kepada mereka. Tapi kenyataannya pihak Inggris akan menepati janjinya jika para milisi dan suku Mohicans telah berhasil membantu mereka mengalahkan Prancis. Tentu saja hal ini membuat pihak milisi dan suku Mohicans bendu. Para milisi dan suku Mohicans dibutuhkan tenaganya untuk mengalahkan Prancis. Tapi pihak Inggris tak peduli dengan hak dan perasaan mereka yang telah kehilangan keluarga. Ya, namanya juga penjajah. Sudah biasa jika suka ingkar janji demi kepentingan sendiri. Basilah itu mah. Anyone actually caught leaving will be shot for desertion. Fomenting or advocating the leaving of Fort William Henry will be hung for sedition. My decision is final. Get out. Meski begitu, suku Mohicans dan para milisi tetap membantu pihak Inggris untuk mengirimkan pesan kepada Kolonel Webb agar Kolonel Webb segera mengirimkan bala bantuan ke benteng William Henry. Setelah itu beberapa milisi memutuskan untuk keluar dari benteng lantaran tak sudi menjadi pesuruh Inggris. Sementara suku yang lain akan bertahan di dalam benteng lantaran sudah berjanji akan membantu Inggris. Uncle Visconti, are you stand? Yes, not too many to die. But we've given our word to our English fathers. Ketika subuh, Nathaniel ditangkap lantaran telah terbukti membantu para milisi melarikan diri. Dan tentu saja hukuman yang akan diterimanya adalah hukuman gantung. Dan saat memasuki waktu Isya, Prancis mulai melakukan serangan. Meriam-meriam raksasa mereka mulai ditembakkan untuk menghancurkan benteng. Di saat duha, Prancis yang berhasil menghancurkan benteng mengajak pihak Inggris berunding. Di sini Prancis berjanji akan menjamin keselamatan semua orang yang berada di benteng, asalkan pihak Inggris mau menyerahkan benteng dan pergi meninggalkan benteng. Pihak Inggris diberikan kebebasan untuk membawa barang-barang mereka, termasuk senjata dan amunisi. Kolonel Munro yang tahu jika pihaknya tak akan mungkin menang, terlebih lagi Kolonel Webb yang hanya berjarak 12 mil tak kunjung memberikan bantuan. Padahal sang kolonel adalah tentara Inggris yang paling dekat dengan benteng William Henry. Dengan terpaksa Kolonel Munro merelakan benteng kepada pihak Perancis. The fort is yours. Setelah cukup jauh berjalan, rombongan Kolonel Munro tiba-tiba diserang oleh suku Huron.
Serangan dadakan ini menjadi bukti selain karena suku Indian sangat menguasai medan, ternyata dari segi kekuatan dan ketangkasan mereka jauh unggul di atas para tentara Inggris. Tentara Inggris seakan tak berdaya melawan kekuatan orang-orang yang mereka anggap tak beradab. Kita sedikit flashback saat Magua mengobrol dengan Jenderal Marquis de Montcalm. Magua mengeluarkan unek-uneknya yang tak setuju dengan sang jenderal yang sudah berdamai dengan pihak Kolonel Munro. Magua masih sangat dendam dengan orang-orang Inggris, terutama Kolonel Munro, lantaran keluarganya telah dibantai oleh prajurit sang kolonel. Mendengar hal itu, sang jenderal hanya bisa berkomentar jika Inggris memang musuh Prancis, tapi jika pihak Inggris sudah menyerah, maka Prancis tak lagi bermusuhan dengan Inggris. Dan mengenai dendamnya Magua kepada Kolonel Munro, sang jenderal tak dapat ikut campur. Magua will put his children's wiped out forever. Here is dead, Magua will eat his heart. Kita kembali ke pertempuran. Tentara Inggris seakan tak berkutik melawan suku Huron, tapi Cora dan Alice berhasil diselamatkan oleh Nathaniel meski mereka sempat berlomba mendayung sampan. Sementara sang kolonel harus tewas dengan kondisi menyedihkan. Tiga suku Mohicans terakhir ini tahu jika mereka tak akan bisa bersembunyi cukup lama dari kejaran para suku Huron. Meski mereka sudah bersembunyi di balik air terjun, suku Huron akan menemukan mereka. Di sini mereka mengambil keputusan yang sangat sulit. Sadar jika mereka melawan itu akan sia-sia karena kalah jumlah dan senjata, mereka memutuskan untuk meninggalkan Mayor Duncan, Cora, dan Alice. Jika mereka tertangkap, suku Mohican pasti tak akan selamat. Berbeda dengan orang kulit putih, jika mereka tak melawan, mereka akan ditawan. Sesuai dugaan Nathaniel, ketiga orang kulit putih ini dibawa ke perkampungan mereka untuk dipertemukan dengan pemimpin suku yang bernama Sachem. Mereka dibawa ke sana bukan untuk dijamu layaknya tamu, melainkan akan diadili oleh sang kepala suku. Dan ternyata tiga suku Mohicans telah berhasil tiba di pemukiman suku Huron. Nathaniel memberanikan diri masuk ke dalam perkampungan dengan membawa sabuk pemberian dari sang ayah sebagai tanda perdamaian. Meski begitu, Nathaniel tak luput dari perundungan suku Huron. Meski begitu, dia berhasil mencapai tempat kepala suku. Karena tak bisa berbahasa Huron, Mayor Duncan menjadi penterjemah untuk Nathaniel. Intinya, Nathaniel meminta agar orang-orang kulit putih ini dibebaskan, dan jika perlu maka dirinya rela menggantikan posisi mereka. Tapi menurut sang kepala suku, jika para bule ini dibebaskan, maka Magua tak dapat keadilan. Akhirnya sang kepala suku memutuskan untuk melepaskan Mayor Duncan agar sedikit meredakan amarah pihak Inggris. Sementara Alice akan diberikan jiwa dan raganya untuk Magua agar keturunan Magua ataupun Kolonel Munro tidak terputus. Sementara Cora harus dibakar hidup-hidup untuk menebus nyawa keluarga Magua yang telah tiada.
Di saat terakhir, sungguh tak disangka Mayor Duncan bersedia bertukar tempat dengan Cora. Sang ketua mengabulkan permintaan Mayor Duncan. Karena tak tega melihat Mayor Duncan yang menjadi bule bakar, Nathaniel menembak sang mayor untuk menghilangkan penderitaannya. Sementara itu Uncas yang sedang kasmaran memberanikan diri untuk menolong Alice. Meski berhasil mengalahkan beberapa orang ketika berhadapan dengan Panglima Magua, pengalaman bertarung Uncas tidaklah cukup. Ternyata Alice juga memiliki perasaan yang sama dengan Uncas. Ketika melihat cem-cemannya innalillahi, Alice memutuskan untuk karena di suku Indian masih berlaku hukum rimba, sang ayah memutuskan untuk membalas dendam kepada Magua. Nathaniel membantu membereskan bawahan Magua, sementara sang ayah yang sedang bersedih langsung mengajak Baiwan Magua. Sungguh tak disangka sang abah dengan sangat mudahnya mengalahkan Magua yang terlihat sangat tangguh. Film ini ditutup dengan doa dari sang ayah yang mendoakan sang anak agar tenang di alam keabadian. Great Spirit and the maker of all life, and let him take his place at the council fire of my... Sekian alur cerita film kali ini. Saya dan jajaran direksi EJBWara mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Jika ada hal yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.